Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Kita lanjutkan terakhir tentang Sufyan dengan beberapa orang merasa khawatir akan diserang tidak Rasulullah SAW, maka mereka ronda keliling keluar, lihat-lihat jangan-jangan ada pasukan datang. Nah, betul, mereka melihat ada yang datang. Lampunya, lampunya, teiganya banyak sekali. Di antara mereka yang menyembunyikan kebaikannya, ini suku itu, bukan suku itu nggak sebanyak itu, suku ini nggak sebanyak itu. Mereka sadar ini ada orang asing. Nah, kemarin sampai situ dilanjutkan. Warakibal abbasu baglata Rasulillah. Al-Abbas pamannya Rasulullah menaiki kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahasa kita apa? Keledai bagol itu gimana? Himar keledai kuda tengah-tengah. Peranaan antara kuda dan keledai. Ini bagol bahla. Peranaan antara kuda dan keledai. Keledai kawin nanti agak lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Laila Taib malam itu, malam Abu Sufyan keluar dari Mekah, Abbas keluar dari tendanya Rasulullah. Abbas kemudian masuk Islam, barang-barangnya dikirim ke Madinah, orangnya ke Rasulullah, pamannya Nabi. Wa kharaja minal jaisi, meninggalkan pasukan Rasulullah. La'allahu yarfa'a adan. Siapa tahu ketemu ini itu dari orang Mekah, dia diajak masuk Islam. Nanti ketemu siapapun mau diajak masuk Islam, karena beliau masuk Islam sebelumnya, ya sehari 2 hari sebelumnya masuk Islam. Akhirnya dia keluar, siapa tahu ketemu orang maka akan diajak masuk Islam. Falamma sami'a aswatahum, berkata Al-Abbas mendengar omongan Abu Sufyan dengan teman-temannya, arafahum, dia kenal, ini suaranya Abu Sufyan ini khas. Faqala Abu Handalah ya, yang bahasa kita. Abu Sufyan mengenalnya. Faqala Abdul Fadl. Jadi Abdul Fadl itu Abbas, Abu Handalah itu Abu Sufyan. Qala na'am iya. Jadi, iya. Mawarat, apa yang di belakangmu itu? Buahnya orang siapa? Qala Al-Abbas menjawab, waihat, pokoknya celaka kamu. Hadza Rasulullah bin Nas, Rasulullah bersama orang-orang itu. Sudah dugaan Abu Sufyan benar. Ini Rasul, dan ini bukan karena sudah khawatir bahwa Rasulullah akan datang. Wasabah Quraisy, dan intinya pagi hari di Quraisy kalah dan tidak mungkin bisa tahan pasukan sebanyak itu. Soalnya orang hilang. Gimana ini? Tanya kepada Abdul Fadl, kepada Abbas, gimana ini? Enaknya gimana ini? Wallahi la in dzakirabik la yaqtulanna, demi Allah kalau kamu ketangkep
beliau pasti bunuh kamu, sungguh bunuh kamu, karena termasuk pimpinan kan, Abu Sufyan eksekusikan pimpinan biasanya. Walakin irkab, tapi kalau mau selamat, naik ikut aku. Warai, di belakangku, digonceng. Wa asli, kamu masuk Islam. Paraki bawaroha, akhirnya dari belakangnya wantola kobik, pergi bersama Abbas al-Abbas, pamannya Nabi. Amaro biljes melewati pasukan yang banyak tadi. Ulama ta'ala qawmin yaqulun, setiap kelompok bertemu dengan Abbas, ini mereka mengatakan ada amr Rasulullah, ini pamannya Nabi. Jadi meskipun apa, yang tahu masalah Islam nggak tahu masalah, intinya pamannya Nabi. Al-Abbas dari Rasulullah, mengendarai kendaraan Rasulullah. Ini intinya ya, mereka nggak berani ganggu, nggak berani dekat, nggak berani menahan. Atamara bima al-Zili Umar bin Khattab sampai lewat tendanya, kemahnya, tempat istirahatnya masuk kok. Walau Rasulullah nggak sabar. Pala marah, Umar bin Khattab melihatnya. Qala Allah, musuh Allah. Alhamdulillahilladzi amkana minka bi ghairi aqdin wala ahdin. Alhamdulillah yang telah menyerahkan engkau tanpa perjanjian. Ketemu gak ada perjanjian, artinya sudah batal kan. Tadinya ada perjanjian 10 tahun. Nah, orang Quraisy dukung sekutunya melawan sekutunya Rasulullah. Abu Sufyan datang ke sana minta diperbarui, Rasulullah nggak mau. Intinya Umar sudah mengatakan batal. Alhamdulillah ketemu kok tidak ada perjanjian. Kalau masih ada perjanjian 10 tahun kan nggak bisa apa-apa. Jadi intinya alhamdulillah yang telah amkana minka. Jadi membuat kami itu ada posisi, intinya bisa dibunuh mudah. Nah, dan pada saat tidak ada perjanjian sudah batal. Wayak untuk Al-Abbas al-Bahlah, maka melihat itu Al-Abbas khawatir kan, sudah janjikan tadi Islam nanti selamat ini gitu. Nah, mau dibunuh Umar, maka diperkencang kendaraannya, dipacu lah. Wayastadu Umar jari Umar mengejar lari. Bahkan ada tiang Umar lambat. Ya meskipun kerja dinaiki 2 orang, tetap akan kendaraan gitu. Umar mungkin orangnya besar gitu, agak lambat. Karena batian. Kalau hanya enggak sempat, enggak bisa nyegat gitu. Nah, enggak bisa nyegat apa Abu Sufyan. Ini pasal Qaul Abbas mengalahkan dahului Umar dalam menuju Rasulullah. Fa'akhalahu ala Rasulillah, dipertemukan dengan Rasulullah oleh Abbas Abu Sufyan. Baca Umar bi isrihi atau bi atharihi. Umar datang belakangan. Ya sama-sama sampainya, tapi sudah di hadapan Rasulullah. Pasta dan Rasulullah fitur bi unuki. Minta izin kepada Rasulullah menggal lehernya, tak penggangnya dulu, tak bunuhnya lagi. Pak Ajar Al-Abbasu mubadaratan, namun dicegah oleh Al-Abbas. Karena kalau sudah masuk Muslim itu, Muslim baru, Muslim lamanya haknya sama. Di antara Muslim itu punya hak melindungi. Kalau kita suaka kan hanya negara. Kalau zaman dulu suaka itu pribadi bisa. Karena negara itu menjamin warganya. Jadi kalau warganya ngasih suaka, negara itu lindungi orang ini. Jadi warga itu benar-benar dilindungi. Nah, kadang-kadang yang ngasih suaka itu wanita dulu. Orang ini tak lindungi. Muslim tidak akan mengganggu. Yang lain tidak boleh ganggu karena dilindungi oleh saudara Muslim. Itu yang menghormati Muslim. Kalau sudah mengatakan ini tak lindungi, tidak ada yang boleh ganggu. Namun sekarang lemah.
Perlindungan kadang-kadang nggak ada gunanya. Lemahnya imannya kaum muslimin. Kalau perlindungan orang apa? Kita muslim melindungi orang kafir nggak ngapain wajar aja. Nggak musuh Allah. Yang repot sekarang itu apa? Yang lindungi yang nggak percaya itu muslim. Muslim harus menghargai muslim yang lain. Kalau memberi perlindungan termasuk diantaranya ini. Lapas memberi perlindungan kepada Abu Sufyan. Baik. Fataqawala wa Umar Ibnu Khattab, maka debatlah. Berdebat, pokoknya dua orang debat argumen antara Umar dan Al-Abbas. Pak Amar sallallahu alaihi wasallam an yakyahu rigodan. Akhirnya Rasul mengatakan besok aja, selesai, tidak boleh dibunuh, tidak aman, belum tentu. Keputusan besok aja. Kita lihat besok saja. Nanti Rasul malam-malam sudah besok aja. Ini. Pada masa maka pagi harinya atabihi Rasulullah. Abbas membawa Abu Sufyan mengajak Rasul kembali. Fa'aradu alaihi Islam, Nabi menawarkan Islam. Fataraka qalila. Abu Sufyan, ya masih ragu itu, nggak segera. Ini. Semua saja kalau Abbas Aslama ini dimarahi oleh Abbas. Tahu situasi ini ya sudah. Intinya dimarahi, dikerasi oleh Al-Abbas sehingga Abu Sufyan masuk Islam. Pak Aslama faqala Al-Abbasu ya Rasulullah inna Abu Sufyan yuhibbu asyarafa. Rasulullah, Abu Sufyan itu senang di atas, diorangkan, senang diorangkan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan bahwa amin. Akhirnya diumumkan siapa masuk rumahnya Abu Sufyan maka aman. Itu berarti kemuliaan, diberikan kemuliaan. Karena apa? Yang masuk rumahnya selamat. Jadi merasa punya harga diri lah, punya kedudukan. Nah ini orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Wa man adraka babahu bahwa amin. Yang untuk pintunya di rumahnya sendiri juga aman. Sebagian ulama mengatakan cuma untuk mengangkat Abu Sufyan saja. Tapi sebenarnya juga tidak juga. Gunanya tidak hanya itu. Jadi gunanya sebenarnya ada guna yang lain. Yaitu orang-orang mungkin kalau masuk rumahnya masih ragu. Kalau masuk rumah nanti ada sebagian sahabat dendam itu ketemu dibunuh tak? Atau karena diambil mungkin sahabat juga manusia. Ya kalau di rumah besarnya kan banyak orang. Kalau dibunuh kan viral nanti. Tidak mungkin dibunuh. Jadi perlindungan terhadap berlindung di rumah Abu Sufyan, pengumuman tersebut dan nilai selain mengangkat Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan suka nama, ya, punya nama gitu. Tapi sebenarnya ada guna yang lainnya guna yang lainnya orang merasa begitu. Nah, kalau masuk rumah sendiri orang tetap kalah. Diserang 3 orang sendiri mati loh. Katanya diambil semua. Tapi kalau masuk ke rumah Abu Sufyan banyak orang, diserang kan banyak orang loh. Saksinya banyak, tidak mungkin berat. Ya inilah intinya gitu, sebenarnya ada manfaatnya. Jadi ya kalau ya seperti kan gitu tuh katanya pakai ini untuk teori keamanan yang suka ganggu-ganggu jadikan keamanan. Itu manfaatnya double ya. Tidak hanya itu saja. Tidak hanya dia suka duit kan keamanan pungli itu kan kalau dijadikan tim kan dapat duit resmi loh. Senang itu mereka. Tapi sebenarnya juga ada manfaatnya lainnya tentunya. Berarti semua tindakan itu punya manfaatnya besar.
Sebagaimana apa gunanya masuk rumah Abu Sufyan? Masuk rumahnya sendiri saja aman. Nah, kita mendengar seorang kiai ngomong gini, Ustaz. Sebenarnya tidak ada gunanya katanya. Tapi kalau pikir-pikir ada gunanya, Ustaz. Gunanya lebih menjamin. Kalau orang sendiri di rumahnya mungkin dolimi, masuki dibunuh kan? Katanya diambil kan mungkin loh. Tapi kalau banyak orang di rumah besar gitu, ini ya kan untuk dieksekusi sulit loh. Banyak orang kan, mesti terbongkar. Wallah, jadi sebagian mengatakan tidak ada gunanya pernyataan siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Karena apa? Masuk rumah sendiri juga tapi kalau dipikirin tetap ada gunanya. Tetap ada gunanya, itu gunanya lebih memberi keamanan. Orang sendiri mungkin masih takut, kalau banyak orang tidak takut. Baik, lanjut. Maman dakhala al-masjida al-harama wa aminun. Masuk Masjidil Haram aman. Ya masjid itu ya Ka'bah dan sekitarnya. Yang mungkin pintu-pintunya sudah dirubah. Aslinya pintunya seperti apa? Mungkin ada yang membeli internet perubahan Masjidil Haram kan biasa ya. Tahun ini sudah bagus kalau mau lihat silakan. Yang jelas memang Rasul mengatakan masuk Masjidil Haram aman. Di rumahnya sendiri aman kalau untuk pintu. Di rumah Abu Sufyan aman, di Masjidil Haram aman. Oleh Ibnu Hazm mengatakan karena sun bi anha futihat sulhan la anwatan la unwatan. Ini nas dalil yang tegas. Maka itu dikalahkan dengan damai, tidak dengan perang. Jadi ulama berselisih perang atau damai. Nah, termasuk kitab ini yang membuat agak kurang adalah kadang-kadang bahas hadis, kadang-kadang bahas fikih kan, bahas unwatan atau enggak unwatan panjang gitu. Jadi kita kan enggak terlalu penting kan. Pokoknya perang enggak perang yang jelas ditaklukkan kan gitu aja. Nanti sekarang ini kan kadang-kadang berselisih habis tulis. Nah, yang paling bagus memang kitab ini kan. Rodatul Anwar itu bagus sih. Kan zaman sekarang, bahasa sekarang sudah diringkas bagus sekali. Yang dapat penghargaan berapa ratus juta gitu, di Raja Saudi saat ini. Orang India ya, yang ngarang orang India Mubarak Puri. Itu apa udah sekarang pakai itulah. Sebelumnya pakai itu, pakai ini, sekarang balik itulah. Karena diri malah bilang lebih runtut, lebih cocok, Ya mudah-mudahan di sini kita bisa baca lagi mata-mata yang lain. Al. Baik, setelah Nabi nanti biasanya belajar ulama orang sidin. Nanti kemudian dinasti Amawi kan misalnya. Itu sampai itu sudah masih bagus di masa ya kan. Untuk saya katakan berarti yang orang kitab ini usul di Sirati Rasul. Jadi karangan ini namanya usul di Sirati Rasul. Jadi pasal-pasal sirah Rasulullah. Pasal ini. Pasal-pasal sirah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada qaulul ahadil ulama, ini pendapat salah seorang ulama memang. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan memang Umar jadi itu madhab Syafi'i, dan ini pendapat baru dari Imam Syafi'i. Syafi'i itu terkenal punya jadid dan qadim. Qadim itu di Mekah, jadid itu di Mesir. Jadi beliau awalnya orang Mekah, pindah ke Mesir. Jadi jadid itu Mesir. Maka Mesir sampai sekarang Syafi'iyah kuat. Mata Syafi'iyah kuat. Basta jalalannya dengan aidho
Berdalil pula dengan yang lainnya, dalil yang lain selain tadi masuk Mekah damai, dalil yang lain bi'anna lam tukhammas atau takhammas. Bi'anna lam tukhammas, ghanimahnya tidak di seperlima. Jadi ada istilahnya khumus. Jadi nanti seperlima untuk Nabi dan Rasulnya, yang lain untuk ini dalam ayat itu ada. Kalau damai seharusnya gitu. Bahasanya baik. Kalau damai seharusnya inamal pai'u itu ada ayatnya. Intinya kalau tanpa perang seharusnya ada seperlima ini. Walau kekosam dan tidak seperlima, menurut saya juga tidak. Ini menunjukkan bahasa damai. Allah. Jadi sebagian mengatakan tidak ada seperlima, tidak ada pembagian ghanimah, berarti damai. Dan biasanya kalau perang nyerah tanpa perang, khumus baik. Kalau dengan perang nanti, tapi intinya perang, entah nyerah atau kalah, itu sama aja namanya perang. Kalau ini enggak, sebagian mengatakan karena enggak ada aturan nyerah, enggak ada aturan kalah diberlakukan, berarti damai. Selain dari yang disebutkan tadi, Rasul mengatakan aman, berarti tidak. Bala tidak ila anafut yakun watan, yang berpendapat perang bukan damai. Istadal bi anam qatalu min Quraisy. Mereka para sahabat membunuh beberapa orang Quraisy. Yaumaid ingdal Khandama, di daerah Khandama. Jadi ketika didengar Rasulullah datang dengan pasukan yang besar, beberapa orang ngumpul di Khandama. Nama daerah. Mungkin kalau dengan Kumpang, Rangil, nama-nama daerah. Di daerah Khandama. Ngumpul di situ, dilewati Khalid, melawan bunuh. Akhirnya dibunuh beberapa, yang lain lari. Intinya Rasulullah kan satu nanti ada di belakang, kita lihat. Intinya yang mengatakan perang karena ada orang-orang yang terbunuh dalam peperangan. Beberapa orang Quraisy terbunuh, beberapa sahabat terbunuh. Maka dikatakan tidak damai perang. Nafakan min isyrina rajulan, sekitar 20 orang. Pas akhirnya biha dalam di aidon Allah amin. Berdalil pula dengan dalil yang sama, aman. Yang masuk rumah Abi Sufyan aman, yang masuk Masjidil Haram aman, yang nutup pintunya aman. Berarti aslinya perang. Karena ada pengecualian, berarti enggak damai. Karena kalau damai apa gunanya ngomong gitu? Masuk rumahnya aman. Jadi kadang-kadang satu lafaz itu ulama pikirannya ataupun pendapatnya, ijtihadnya beda-beda. Seperti terkenal Rasulullah mandi jenabah nggak mau dikasih kain untuk anduk. Sebagian berpendapat disunahkan nggak usah anduan kalau mandi jenabah. Sebagian mengatakan bahkan anduan. Kalau dikasih anduk berarti biasanya anduan. Cuma saat itu nggak mau. Dalilnya satu, Rasulullah dikasih anduk nggak mau. Habis mandi jenabah. Satu mengatakan, abdulnya nggak usah anduan. Satu bahkan anduan. Kalau dikasih anduk nanti biasanya anduan kan gitu. Ya, kadang-kadang satu dalil pendapatnya beda-beda. Maka kalau nggak ada penguatnya kita katakan abdulnya anduan atau tidak. Ya situasi kondisi. Kalau rambutnya gondrong nanti ke masjid basah semua. Malah dipermalukan, dibully. Ngumpuli istri terus tersebut. Malu loh. Nah dikeringkan. Jadi situasi kondisi. Tergesa-gesa nggak punya rambut, gundul. Ya sudah nyiram langsung ke masjid. Nanti bayar terlambat. Intinya kalau nggak ada dalil situasi kondisi. Kalau memang dua-duanya mungkin, ya milih salah satu silakan.
Contoh yang lain, Rasulullah ingin ngecek sidak jamaah orang-orang, jamaah kaum muslimin yang nggak mau sholat jamaah, mau dibakar rumahnya. Maka ulama mengatakan nggak mungkin melakukan kesalahan kecuali nggak mungkin dihukum kecuali melakukan kesalahan, nggak mungkin dibakar kecuali melakukan kesalahan. Kesalahannya tidak jamaah, maka jamaah fardu ain. Seandainya fardu kifayah sudah ada yang jamaah, berarti fardu ain. Tapi yang lain ada yang ngomong gini, Rasul nggak ikut jamaah berarti fardu kifayah. Malah gitu. Tapi ini kalanya agak lemah. Karena apa? Rasul nggak ikut karena ada kepentingan yang lain. Hukum asal sholat jamaah fardu ain semuanya harus jamaah kecuali ada kepentingan. Jadi Rasul kenapa nggak ikut jamaah? Ada kepentingan, bukan berarti fardu kifayah. Wallah. Jadi kadang-kadang satu dalil, satu lapak, ulama memahaminya beda-beda. Contohnya Rasulullah mengatakan masuk rumah aman, masuk rumah Abu Sufyan aman, masuk Masjidil Haram aman. Berarti damai. Satunya berarti perang karena ada ucapan pemberian keamanan. Apa gunanya pemberian keamanan kalau nggak perang? Baik. Lepas kalau jatuh tahriruha, punya masalah semacam ini akan jadi panjang lebar. Tahrir itu mencari yang paling pas gimana di sini, nggak perlu ini. Maka tanah dorong asyaikhani di hati masalah, bahkan dua orang saling berdebat, dua syekh besar, Tajuddin Al-Qazari wa Abu Zakaria Nawawi. Imam Nawawi dan orang lain dianggap ulama besar ini berselisih masalah ini. Wa masalah Islami Ismail Ghanaim, masalah itu dan masalah pembagian ghanimah juga ada perselisihan. Wal ghardu yang penting ana asba yaumahu dari kasair ulama. Yang penting bagi kita Nabi pagi itu ke Makkah. Damai atau perang tidak terlalu darurat. Yang penting apa? Pagi itu Rasulullah ke Makkah. Waqad amara Rasulullah alaihi wasallam al-Abbasa an yukifa Abu Sufyan inda Khatami al-Jabal. Rasulullah menyuruh Al-Abbas, Abu Sufyan dia berhenti di bagian gunung yang bisa melihat pasukan lewat. Dia mengetahui besarnya kaum muslimin, semangatnya kaum muslimin, biar tidak berpikiran melawan gitu. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin berat. Jadi Rasulullah memerintahkan Abu Sufyan apa? Diletak Abbas, letakkan di sini paman, letakkan di bagian gunung yang intinya tinggi atau munculin atau yang penting orang lewat situ semua bisa menyaksikan orang-orang yang lewat ini. Baik, liyang dura ila junudil islami idamar alaih, biar bisa menyaksikan pasukan Islam kalau melewati orang tersebut, yaitu Abu Sufyan. Bapak Ja'ala Abu Ubaidah Ibn Jarrah alal muqaddamah. Rasulullah menjadikan pimpinan depan, yang di depan pimpinannya Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang di depan. Wa qala Khalid Ibn al-Walid alal Maimanah. Khalid bin Walid pasukan kanan di depan, Abu Ubaidah kanan Khalid bin Walid. Wa Zubair Ibn al-Awwami alal Maisarah, pasukan kiri, kelompok kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam Hawari Rasulillah, yaitu Hawari pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
wa Rasulullah fil qalbi. Rasulullah di tengah. Depan, kanan, kiri, Rasul tengah. Kata belakang mungkin tanpa pemimpin Rasulullah itu sendiri. Kalau belakang kami ikuti depannya gitu. Nanti Rasulullah di tengah. Bahkan akaroyata saat Ibnu Ubadah. Bendera diberikan saat Ibnu Ubadah. Mungkin saat itu benderanya cuma satu. Inilah kadang-kadang orang benderanya banyak dan satu. Kalau banyak nanti perintah inti satu. Yang lain itu banyak tapi sama. Nanti yang inti satu banyak. Ini mungkin royahnya cuma satu. Diberikan kepada Sa'ad bin Ubadah. Babalaghahu annahu qala li Abi Sufyan. Tapi sampai didengar Rasulullah saat menghina Abu Sufyan, menakut-nakuti, mengancam Abu Sufyan hina mar'alai, melewati Abu Sufyan. Misalnya di situ para sahabat dari Abu Sufyan lihat semua, ada yang nyeletuk lah bahasa kita. Abu Bakar membawa bendera malah nyeletuk ngomong, ya Abu Sufyan, al-yawmu yaumul malhamah. Hari ini hari malhamah, hari penyembelihan, hari eksekusi, hari penyembelihan, hari eksekusi, hari penculikan ya. Ini enggak penculikan terang-terangan. Pokoknya hari eksekusi malhamah. Al-yawmu tustahalu hurmatu. Hari ini yang haram diharamkan. Artinya hormat Mekah. Kalau orang masuk Masjidil Haram kan tidak boleh dibunuh. Hari ini boleh. Jadi jangan kamu pikir nanti aman gitu gitu. Wal hormatu ya Ka'bah yang dimaksud Ka'bah. Hari ini Ka'bah halal. Jadi orang meluk Ka'bah bunuh. Kalau memang disuruh bunuh. Kalau masyarakat Abu Sufyan ada di Rasulullah. Abu Sufyan yang ngomong ke Rasul. Saya dikatai oleh saat gini mengadu. Baik. Qala bal hada yang muqaddamu bil Ka'bah. Bal hada tidak seperti itu, bahkan sebaliknya. Ini kejadian ini pengagungan terhadap Ka'bah. Artinya kan Ka'bah dibersihkan dari patung-patung dan lain sebagainya. Hari ini diagungkan Ka'bah. Pak Amar bi ahdirayatin Sa'd. Maka bendera diambil dari Sa'ad. Terus Israel dikasih apa ini? Poin lah. Poin bukan poin lah. Kalau bagus poin, kalau kurang bagus apa? Sama poin juga. Pokoknya sanksi. Intinya termasuk melakukan sesuatu yang kurang pas. Membawa bendera kan mulia, diturunkan, tidak boleh lagi bawa bendera. Baik, patut ke alian dalam riwayat diberikan kepada Ali. Bakilah Zubair Muhammad Sahih, ada yang mengatakan kepada Zubair, dan ini lebih sahih menurut Sahih. Ini diberikan kepada Zubair benderanya, bukan bukan Ali. Dia ambil dari Sa'ad. Wa amara Az-Zubair. Rasulullah merintahkan Zubair an yadkhula min kada. Masuknya dari kada. Nama daerah, nama lingkungan. Min apa Makkah bagian tinggi. Di Makkah ini nanti ada bagian tinggi, Mas Makkah, ada rendah Mas Makkah. Nah, sekarang hampir rata. Aku masih nampak, kadang-kadang masih nampak jalannya tetap ada yang murah, ada yang maklah itu tinggi kan. Ini. Wa antum soga royatuhu bil hajun, dan hendaknya ya berarti Zubair karena yang diperintah masuk dari daerah tinggi adalah Zubair, berarti bendera dikasihkan ditancapkan di gunung yang tertinggi situ. Jadi kan lewat daerah tinggi nanti ada gunung atau bukit yang paling tinggi, bendera ditancapkan situ. Jadi orang tahu, oh ini kalau sekarang ditancapi apa? Mekah, tancapi jam.
yang terakhir itu jam kan besar ya. Meskipun dari manapun sopir nggak susah. Dulu itu sopir bingung, mungkin ke arah makan jauh. Sekarang nggak, karena lampu itu berkilo-kilo sudah kelihatan. Jadi jam raksasa, bukan digital. Jam apa? Istilahnya jam apa? Analog. Itu kan nampak. Oh iya, nggak bingung kita ini. Kita nanti mau ke sana hati kita. Kalau dulu kan nggak tahu. Dipikir mendekat, ternyata mungkin menjauh, nanti baru dekat lagi. Repot gitu mungkin. Kita kan nggak paham kalau itu kan ke arah sana. Jadi lebih memudahkan. Intinya saat itu bendera ditetapkan dia. Jadi Pak punya bendera itu tidak apa-apa boleh. Pasang bendera juga boleh. Yang nggak boleh gimana? Nyembah bendera. Bendera nyembah enggak? Sebenarnya enggak, tapi kurang tepat gitu. Kalau meyakini bendera sakti ya kira ini masalah lain yang jelas. Boleh punya bendera, baik bendera negara, bendera kelompok, misalkan NU, Muhammadiyah punya bendera masing-masing. Anak-anak apa? PMR punya bendera, anak-anak pramuka punya bendera, ini apa? Tanda bendera. Nah, saat itu ditancapkan. Berarti orang-orang sudah tahu kalah. Kalau di Indonesia itu ada satu dunia ini. Perang itu bendera. Kalau bendera sudah nancap, Bung Tomo itu ceritanya, katanya ya. Benderanya kan bendera Belanda, disobek. Kebetulan kan benderanya agak mirip ya. Apa Belanda itu? Putih, merah atasnya, birunya di hapus. Birunya di atas juga. Merah putih biru, tinggal ya bawah. Kebetulan sama. Intinya bendera itu ada kemenangan. Maka ketika sudah disuruh merintahkan di sana tidak ada berani mengganggu, berarti apa? Menang. Dan mengganggu ini termasuk mengganggu kehormatan. Itu cuma bendera. Wa amara Khalidan an yadkhula min kuda. Kalau dari kada ini kuda. Ya mirip-mirip. Kadang-kadang babat sama babat itu mirip. Tapi kalau babat miripnya salah ya. Yang babat namanya ngomong babat. Tetapi kalau ini benar-benar satunya kada, satunya kuda. Yang kuda daerah bawah. Min asfali Makkah wa amaru bi qitalin man qatalahum, disuruh merangi yang lawan. Pokoknya yang lawan sikat. Yang lawan sikat. Kalau tadi atas itu tidak ada. Mungkin Rasul juga sudah punya sandi, punya intel. Dulu itu zaman intel sudah biasa. Oh, mereka kumpul di sini. Akhirnya yang mau lewat situ, yang lawan serang saja, bunuh saja. Jadi Rasul tahu yang atas mungkin nggak ada perintah, atas dah, yang bawah mungkin Rasul sudah dengar ada, maka dikatakan yang lawan bunuh saja. Karena Ikrimah itu ibnu Abi Jahlin, Ikrimah bin Abi Jahl, wa Safwanu ibnu Umayyah, wa Suhail bin Amr, wa jama'u jam'an bil Khandamah. Bawah tadi yang Khandamah tadi. Dan tadi kan ada Khandamah di depan tadi. Perang di Khandamah, perang ini yang dimaksud. Jadi ternyata beberapa pemimpin Ikrimah, anaknya Abu Jahal, Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr mengumpulkan orang melakukan perlawanan. Amrobihim Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lewat di situ. Faqatalahum, diserang. Faqutila minal muslimina salah satu, kaum muslimin gugur tiga di situ. Kursu ibnu Jabir min Bani Muharib ibni Fihr. Tani Ubaish ibnu Khalid ibni Rabi'ah bin Asram
Al-Khuzai. Talis yang ketiga Salamah Ibnul Mailah Al-Juhani. Jadi kaum muslimin terbunuh tiga. Ini. Waktu tilaknya musyrikina salah satu asyara rajulan. Orang musyrik yang terbunuh sekitar 13. Wafara bagiatum yang lain-lain. Jadi sudah musuhnya terlalu banyak, terlalu besar. Wong sahabat sedikit aja sering menang, apalagi besarnya sudah. Maka mereka lari setelah beberapa mereka terbunuh. Ini. Badakala Rasulullah Makkah. Rasulullah masuk Makkah, Rasulullah SAW bahwa ibun ala naqati naik untanya. Wala rasi al-mifar pakai baju besi, topi besi, kepalanya pakai topi baja. Intinya ini zaman dulu menutupi biasanya gini kan. Itu. Ini yang mengatakan perang ini jangan dalilnya juga. Pakai topi besi, pakai kemarin baju besinya double. Baju besinya double, pakai topi besi. Para suyakatu yang maksum mukat kamar rohli. Dan hampir kepalanya itu nyentuh kendaraannya, untanya, karena masuk sambil rukuk. Jadi masuk dengan keadaan hormat. Jadi sampai-sampai ininya mau menyentuh bagian depan daripada pelananya, bagian kudanya, untanya. Intinya sambil menunduk. Ini min tawadhu'ihi li Rabbi sallallahu alaihi Rabbi jalla wa ala. Karena tawadhu hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh rukuk kepada Allah, tidak boleh rukuk kepada selain Allah. Kebiasaan kita orang bisa lewat tidak bungkuk, tidak sopan. Para sahabat tanya Rasulullah, kita ketemu bungkuk ya Rasulullah, jangan, tidak boleh. Ketemu rangkulan ya Rasulullah, jangan, tidak perlu, nanti jadi kumuh. Ketemu jangan rangkulan. Salaman ya Rasulullah, iya. Jadi jangan bungkuk, ketemu orang repot. Masuk negeri luar, masuk luar negeri, adatnya juga kare di Jepang gitu, waduh, repot. Maka banyak ulama mengatakan pergi ke negara kafir itu tidak boleh. Syaratnya banyak. Di antara tahu agama, hormat, ini tidak boleh. Harus gitu. Maaf, agama kami melarang. Dideportasi, siap. Wah, jadi tidak boleh pergi sembarangan ke negeri kafir. Apalagi cari duit gitu. Cari duit itu dihinakan biasanya. Jangan di luar negeri, di negerinya sendiri. Kadang orang cari duit tak dihinakan. Kalau carinya duit ya, mudah untuk dihinakan, rendah orang cari duit. Pendidik perintah ini kembali. Jadi kembali Rasul tunduk dan tunduk kepada Allah, rukuk kepada Allah. Sangat dianjurkan, tidak boleh rukuk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan mendatang bismillah taala. Kita salaman. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, napa Pak? Kalau salaman